Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dewi Sri, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih pada puasa di rumah? Iya. Selamat datang di acara talk show kesehatan bersama saya Bidan Dewi sebagai moderator. Di pagi hari yang indah ini kita akan membahas mengenai tema deteksi dini gagal ginjal kronis dan pencegahan transmisi COVID-19 terhadap pasien hemodialisis. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya ditemani seorang narasumber, seorang dokter muda yang sudah melanglang buana di industri kesehatan Indonesia sejak tahun 2013. Dokter Hilman, silakan dokter. Selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Masih puasa ya dok? Insya Allah. Iya. Dokter, berbicara mengenai gagal ginjal kronis, apa itu gagal ginjal kronis dok? Bisa dijelaskan? Oke, sebelum kita akan membahas lebih dalam apa itu gagal ginjal kronis, mungkin kita akan ada penjelasan dulu ya. Kenapa sih kesehatan ginjal ini merupakan suatu yang harus diperhatikan, terutama di Indonesia ya. Jadi berdasarkan data yang saya dapat di tahun yang terakhir yang saya dapat ya, itu adalah tahun 2018. Di tahun 2018 sendiri itu dari setiap 1 juta penduduk itu terdapat 251 kasus baru terhadap atau angka kejadian kasus gagal ginjal kronis. Nah, sedangkan penduduk Indonesia sendiri kan sekitar 260-an juta ya. Jadi bisa dikalikan sendiri 251 dikalikan 265. Nah, itulah kira-kira gambaran kasus baru per tahunnya di Indonesia. Nah, jadi penyakit ginjal ini atau kesehatan ginjal menjadi sangat kita harus concern, kita harus perhatikan, kita harus perhatian, kita harus waspada, baik kita sendiri maupun keluarga kita sendiri. Karena penyakit ginjal ini sekali kita terdiagnosa gagal ginjal kronis itu sifatnya adalah irreversible atau tidak bisa kembali normal lagi. Maka itu pasien-pasien yang rata-rata memiliki penyakit gagal ginjal kronis, mereka akan harus menjalani cuci darah seumur hidupnya. Perawatannya adalah cuci darah ya. Betul. Jadi kita bahas dulu ya. Sebenarnya fungsi ginjal itu apa sih? Kenapa ginjal ini menjadi organ yang penting di tubuh kita? Jadi fungsi ginjal yang utama adalah mengatur keseimbangan cairan di tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita kelebihan cairan, atau misalkan kita minumnya banyak, atau sudah kita sedang dirawat, itu diimpus cairannya banyak. Kalau misalkan di tubuh kita itu dirasa, oh ini cairannya berlebih, jadi tubuh kita itu, terutama ginjal, di sini akan berkurang dia. Dia akan berfungsi untuk mengatur dengan cara membuang cairan tersebut. Kalau misalkan berlebihan. Tapi kalau misalkan kekurangan, caranya gimana? Cara mengeluarkan gimana? Yaitu dengan cara buang air kecil. Jadi itu salah satu respon dari tubuh kita untuk mengeluarkan cairan untuk menjaga keseimbangan tubuh adalah dengan cara buang air kecil. Bagaimana kalau misalkan kita kekurangan cairan? Nah, maka frekuensinya juga akan semakin berkurang. Itu yang fungsi pertama, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Lalu ada juga fungsi berikutnya, yaitu mengatur keseimbangan asam dan basa di tubuh kita. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan tubuh kita ini memiliki tingkat keasaman tertentu, kalau misalkan kurang dari itu akan bermasalah. Lebih dari itu pun, lebih dari nilai normal ya maksudnya, akan bermasalah juga. Jadi ginjal juga berperan sebagai atau sebagai buffer kita bilang. Lalu ada lagi yang berikutnya, ginjal kalau misalkan orang-orang awam tahu ya, mungkin fungsinya adalah membuang zat racun. Nah, itu betul ya. Jadi ginjal itu kalau misalkan kita tidak sengaja, contoh misalkan minum minuman obat yang dosisnya berlebih atau yang beracun bagi tubuh kita, itu ginjal akan berperan untuk mengeluarkan zat-zat tersebut. Selain itu juga ginjal akan berfungsi lain, fungsi lainnya adalah sebagai untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh kita. Contoh seperti ureum, kreatinin, asam urat yang berlebih, itu akan dikeluarkan oleh ginjal dengan cara hubungan juga ya dok dengan asam urat. Nah, makanya kalau misalkan ginjal ini bermasalah, otomatis semua fungsi-fungsi yang tadi itu akan menjadi kacau. Tahan dulu dok, masih banyak ya. Sebelum kita ke COVID-19 nih ya dok, karena pasti teman-teman sahabat Dewi Sri di rumah ingin tahu bagaimana transmisi COVID-19 terhadap pasien hemodialis atau kita sebut cuci darah ya dok ya.
Sebelum kita ke hemodialisisnya dulu, mohon disebutkan dok, apa itu COVID-19 dan bagaimana penularannya dok? Silakan dok. Tapi sebelumnya, sebelum masuk sana, kita bahas dulu sih. Tadi kan belum selesai, belum selesai untuk pembahasan penyakit gagal ginjal kronisnya. Dan masih ada ya dok ya? Belum, sorry ya. Tadi juga belum selesai, apa itu hemodialisis? Mungkin sahabat-sahabat Dewi Sri belum banyak yang tahu. Jadi untuk penyakitnya sendiri adalah gagal ginjal kronis. Kenapa disebut kronis? Karena ini biasanya sudah berlangsung cukup lama. Nama penyakitnya ya dok itu? Ya, gagal ginjal kronis. Sesuai dengan namanya, gagal ginjal kronis. Jadi terdapat kegagalan atau penurunan fungsi ginjal. Nah ini yang harus dicatat adalah yang sifatnya progresif dan irreversible. Artinya progresif itu semakin lama semakin memburuk. Irreversible itu artinya kalau sudah terjadi kerusakan tidak akan bisa kembali normal lagi. Nah, maka dari itu pasien yang gagal ginjal akan menjalani terapi. Terapinya itu sebenarnya ada 3 pilihan, tidak selalu harus cuci darah sebenarnya. Jadi pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosa gagal ginjal kronis terutama ya, akan memiliki 3 pilihan terapi. Yang pertama adalah hemodialisis. Bisa dicatat mungkin sahabat di rumah. Yang pertama hemodialisis. Hemodialisis sendiri artinya hemo itu artinya darah, dialisis adalah proses pemisahan. Jadi selama proses cuci darah akan terjadi suatu pemisahan antara zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Untuk memisahkan. Jadi contoh seperti ureum yang berlebih atau racun yang berlebih itu akan dibuang, atau cairan yang berlebih akan dibuang juga. Itu yang pertama adalah proses hemodialisis. Pilihan terapi yang kedua adalah dengan cara yang disebut dengan CAPD. CAPD itu singkatan dari Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Mungkin kalau bahasa singkatnya, bahasa simpelnya, jadi cuci darah yang dilakukan oleh pasien sendiri, ya, yang secara kontinus atau secara berkelanjutan dilakukan sendiri di rumah. Jadi pasien tidak bisa harus, ya dok, dilakukan di rumah. Ya, jadi pasien tidak harus ke rumah sakit. Nah, cuman ada plus minusnya kalau untuk yang ini. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya itu pasien tidak perlu repot-repot ke rumah sakit. Kan rata-rata pasien yang mengalami cuci darah dia 2 kali ke rumah sakit selama seminggu. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya. Apalagi dalam kondisi COVID-19 seperti ini. Cuman kekurangannya apa? Kalau pasien yang CAPD ini mungkin agak repot. Kenapa seperti itu? Karena pasien melakukan cuci darah sendiri dengan cara memasukkan sejumlah cairan, biasanya sekitar 2 liter, dimasukkan ke dalam perutnya. Itu dilakukan sebanyak 4-5 kali per hari. Dengan cara diminum atau bagaimana dok? Jadi pasiennya itu dipasangkan selang khusus ya, yang itu tindakannya biasanya melalui tindakan operasi. Dipasang selang yang akan tersambung langsung ke organ perutnya atau ke ruang peritoneum. Seperti itu. Itu pilihan terapi kedua. Untuk pilihan terapi ketiga adalah transplantasi ginjal atau cangkok ginjal dari orang donor. 3 cangkok ginjal. Nah, cuman untuk di Indonesia mungkin agak kurang populer karena memang tingkat kesulitannya sangat tinggi ya untuk transplantasi ginjal itu, dan belum tentu ada donor yang mau juga untuk mendonorkan ginjalnya. Mungkin kalau di luar negeri kasus-kasus yang dengan penanganan transplantasi ginjal sudah banyak, tapi kalau di kita agak terbatas. Nah, jadi pasiennya, jadi kita sekarang bahas nih. Tadi kan pertanyaannya gagal ginjal kronis. Ya, gagal ginjal kronis. Terus bagaimana sih tata laksananya pada era COVID seperti ini? Apakah berbahaya atau tidak? Nah, jadi pada pasien-pasien yang mengalami atau menjalani cuci darah. Cuci darah itu kan rata-rata 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Rutin ya. Ada beberapa kondisi yang mengharuskan sampai 3 kali seminggu juga ada. Tapi secara umum 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Nah, kenapa berbahaya? Jadi ada 3 faktor yang mungkin yang membuat pasien hemodialisis itu atau pasien-pasien yang menjalani cuci darah ini sangat berisiko tinggi tertular COVID-19. Oke kan, 3 faktor yang membuat pasien hemodialisis ini rentan tertular COVID-19. Bisa dicatat di rumah. Yang pertama adalah paparannya. Seperti yang kita tahu, kalau rumah sakit itu adalah areanya orang sakit. Ya. Semua jenis penyakit ada di sana. Tidak menutup kemungkinan pasien-pasien yang positif COVID pun di sana ya, walaupun ada beberapa rumah sakit yang memang tidak merawat COVID-19, tapi kita tidak tahu pasien yang datang ke kita itu dia apakah rapidnya positif atau tidak. Betul sekali. Itu harus jadi waspada ya. Nah, pasien-pasien yang cuci darah
dia kan berarti frekuensi untuk datang ke rumah sakitnya lebih banyak dibandingkan orang-orang normal pada umumnya, atau orang-orang pasien yang hanya berobat kontrol seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Mereka justru lebih tinggi. Udah gitu, selama di rumah sakit pun dia akan diam atau dia akan bertahan dalam waktu yang cukup lama, karena cuci darah sendiri pun dilakukan rata-rata sekitar 4-5 jam dengan kondisi imun dia yang belum tentu bagus. Kalau cuci darah itu baik pasiennya kondisi seperti apapun, sebaiknya cuci darahnya durasinya sekitar 4-5 jam. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi paparannya kan sangat lama di rumah sakit, otomatis resikonya menjadi lebih tinggi. Itu faktor pertama. Yang kedua adalah adanya penyakit komorbid atau penyakit yang sudah ada pada pasien sebelumnya. Penyakit komorbid disebutnya. Ya. Penyakit komorbid itu adalah penyakit-penyakit yang sudah didapatkan oleh pasien sebelumnya. Contoh seperti hipertensi dan diabetes. Rata-rata pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal itu penyebabnya adalah yang utama adalah hipertensi. Hampir 90% lebih pasien yang didialisis atau dicuci darah itu memiliki hipertensi. Jadi mereka punya penyakit komorbid lain, yaitu hipertensi selain gagal ginjal kronis. Gitu. Yang kedua adalah diabetes. Sebagian besar pasien juga memiliki penyakit diabetes. Penyakit penyerta. Ya. Jadi ya seperti yang kita tahu, pasien-pasien yang dengan memiliki penyakit komorbid itu otomatis resikonya menjadi lebih tinggi dan lebih rentan terhadap terkena COVID. Dan kalaupun ternyata dia terkena COVID, gejalanya lebih berat dibandingkan orang-orang pada umumnya. Itu yang kedua. Faktor ketiga, Dok. Lalu yang terakhir, faktor ketiga adalah faktor imunitas. Jadi pasien-pasien yang sudah menjalani cuci darah karena dia memiliki berbagai macam penyakit yang sudah ada dan sudah didiagnosa gagal ginjal kronis, sudah mengalami cuci darah, berarti otomatis semua atau beberapa organnya akan terganggu. Udah gitu beberapa fungsi di tubuhnya akan terganggu. Salah satunya imunitasnya. Jadi pasien-pasien yang mengalami cuci darah itu imunitasnya cenderung lebih rendah dibandingkan pasien-pasien pada umumnya. Walaupun dia sudah dinyatakan sembuh, Dok. Bukan. Jadi kalau pasien cuci darah itu sebenarnya tidak ada kata sembuh sebetulnya. Karena fungsi cuci darah sendiri adalah menggantikan fungsi ginjal. Iya, betul. Tidak ada kata sembuh. Sebenarnya untuk pasien-pasien yang sudah didiagnosa gagal ginjal kronis, jadi pasien itu yang tadi itu kan terapi itu ada 3. CAPD dan hemodialisis. Sebenarnya tidak semua jenis penyakit gagal ginjal yang harus dilakukan terapi tersebut. Jadi penyakit ginjal sendiri ada stadiumnya stadiumnya itu 1-5. Untuk yang 1-3 itu biasanya kita hemoterapi saja. Terapi obat-obatan dan mengubah pola hidupnya. Tapi untuk stadium 4 itu adalah persiapan untuk menuju proses cuci darah atau menuju proses gagal ginjal stadium 5. Sedangkan stadium 5 itu mutlak harus dicuci darah. Nah, apakah ada pasien yang cuci darahnya tadi kan kalau yang gagal ginjal kronis cuci darahnya seumur hidup ya? Terus-terusan sampai dia menguap air ayamnya. Harus melakukan cuci darah terus seumur hidupnya dengan seminggu 2 kali tersebut. Ada nggak sih, Dok, pasien-pasien yang cuci darahnya cuma sekali, 2 kali, 3 kali terus sembuh, terus tidak perlu cuci darah lagi? Jadi itu ada memang, tapi itu diagnosanya bukan gagal ginjal kronis. Mungkin yang dimaksud di sana adalah gagal ginjal yang sifatnya akut atau kita bilang aki, ya. Bisa seperti itu. Pada kondisi-kondisi tertentu, contohnya seperti dia keracunan, pada pasien-pasien yang dalam keadaan shock, itu cuci darahnya bukan yang sekitar 1-2 kali, tidak akan berkelanjutan seperti pasien-pasien pada umumnya. Gitu. Iya. Oke. Berarti termasuk sangat besar ya, Dok, paparannya terhadap COVID-19. Resikonya sangat besar. Paparannya pun lebih banyak dibandingkan orang-orang pada umumnya. Ya, Dok, untuk di Rumah Sakit Dewi Sri ini sendiri kita menyediakan layanan hemodialisis ya, Dok. Dan Dokter Hilman ini adalah termasuk dokter di unit hemodialisis. Nah, bagaimana, Dok, kalau di Rumah Sakit Dewi Sri kita ini sendiri untuk pencegahan COVID-19 terhadap pasien hemodialisis? Oke. Semenjak era pandemi ini, kita memang melakukan beberapa perubahan ya. Baik secara aturan untuk petugasnya, atau untuk pasiennya, atau untuk pengantar pasiennya. Keluarga pasien harus diperhatikan. Karena
pengantar pasien atau keluarga pasien ini adalah mereka adalah berperan penting juga terhadap proses mulai dari saat di rumah sampai datang cuci darah sampai selesai cuci darah. Berarti kemungkinan tertularnya juga. Ya betul. Jadi kita emang ada perlakuan khusus untuk mereka semua. Yang pertama mulai dari rumah ya, dari rumah untuk pasien-pasien dan keluarga pasien. Kalau misalkan pasien-pasien tersebut memiliki ada gejala, contoh misalkan demam. Oh ya, sebelumnya kita bahas dulu, refresh lagi, apa sih gejala COVID? Gejala COVID sebenarnya tidak spesifik. Gejalanya seperti halnya penyakit-penyakit yang terserang virus pada umumnya. Contoh seperti ada demam, terus ada lemas, terus ada batuk pilek. Itu kan gejala-gejala infeksi virus pada umumnya. Jadi sebenarnya tidak spesifik. Mungkin ada juga pada beberapa kasus yang mengalami gangguan penciuman. Nah, cuma kita memang harus tanya juga apakah ada riwayat kontak atau tidak, apakah ada riwayat bepergian ke lokasi yang sudah terpapar atau lokasi yang sudah disebut dengan zona merah atau tidak. Nah, jadi pasien-pasien sebelum masuk ke rumah sakit atau sebelum datang ke rumah sakit, contoh misalkan sedang di rumah, baik itu pengantar pasien ataupun pasiennya sendiri harus aware dengan keluhannya. Kalau misalkan sudah memiliki ada gejala demam, batuk, pilek, mereka harus lapor. Jadi diharapkan mereka lapor dulu ke petugas kita. Lapor dulu ya, baik secara telepon ataupun sekarang mungkin sudah ada grup WA juga ya kalau pasien-pasien biasanya, atau menghubungi ke perawat pelaksananya bisa. Jadi bilang, Pak atau Bu atau Dok, saya ada keluhan demam nih, bagaimana, saya apakah lanjut HD atau tidak? Nah, kalau memang dicurigai gejalanya mengarah ke sana, kalau misalnya kita sudah dapatkan ternyata curiganya ke arah COVID, itu pasien-pasien akan kita arahkan dulu. Apakah perlu pemeriksaan laboratorium, atau perlu pemeriksaan ronsen, atau pemeriksaan rapid bahkan. Tetap screening berarti. Betul, harus ada screeningnya dulu. Karena jangan sampai pasien sudah masuk ke unit hemodialisis atau unit cuci darah, tapi ternyata dia COVID. Nah, itu sangat berbahaya. Berbahayanya terhadap semua pasien. Seperti yang kita tahu sendiri, semua pasien itu kan imunnya sangat rendah, risikonya sangat tinggi. Gitu. Yang pertama itu. Terus kalau misalkan sudah sampai rumah sakit, bagaimana? Jadi perlakuannya juga sekarang berbeda dengan sebelumnya. Pasien yang sudah sampai rumah sakit, mulai dari pintu masuk kita screening juga. Dari kita mulai lakukan, pintu masuk. Ya, kita biasanya kalau ini dilakukan mungkin oleh teman-teman security di bawah ya. Mereka akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Suhu tubuh. Kalau misalkan ada demam, nanti mereka kan bisa diarahkan untuk UGD atau ke pintu lain. Ya. Atau diarahkan buat berobat dulu, diperiksa dulu. Atau misalkan ada keluhan batuk atau tidak ditanyakan. Kalau misalkan lolos, misalkan ternyata tidak ada keluhan apa-apa, mereka akan naik ke, kalau di kita kebetulan di lantai 5 unit hemodialisisnya. Jadi mereka masuk lift, naik ke atas, sampai ke atas pun begitu pasien sudah sampai di bednya masing-masing atau di tempat cuci darahnya masing-masing, itu di screening lagi, dilakukan pemeriksaan lagi, tanda vital, yang termasuk suhu tadi, keluhan dan lainnya. Kalau misalkan pasien-pasien ternyata, wah ini ada nih, ternyata baru ketahuannya pas di atas, pas sudah dicuci darah, ternyata pasiennya wah curiga nih ke arah gejalanya ke arah sana, kita kan takut pasti ya. Kita akan takut, baik petugasnya takut atau pasien ada kecemasan tersendiri. Nah itu juga nanti akan ada perlakuan khususnya juga ya, kalau misalnya sudah ada ya pasien seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan dari sahabat Dewi Sri di rumah? Belum ada. Oke, kita lanjut dulu. Tadi Dok, untuk yang dilakukan rumah sakit Dewi Sri ya itu? Ya, itu yang lakukan rumah sakit Dewi Sri. Terus kalau untuk keluarga pasiennya tersendiri Dok, bagaimana? Nah, untuk keluarga pasien sendiri, kalau yang sebelumnya, sebelum era pandemi itu, mungkin keluarga pasien diperkenankan untuk menunggu di samping pasien selama proses cuci darah tersebut. Tapi semenjak era pandemi ini kita menghindari adanya risiko terpapar atau tertularnya atau menyebarnya COVID ini. Jadi pasien-pasien diharapkan menunggunya di ruang tunggu yang sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit. Dan ruang tunggunya pun sudah kita setting juga. Ruang tunggunya kita setting dengan diberikan jarak, mengikuti aturan social distancing. Physical distancing dan social distancing tentunya. Dan kalau misalkan ada keluarga pasien yang ternyata dia ada keluhan, demam, batuk, kan kita suruh pulang. Dipulangkan saja, suruh pulang, ganti orang lain siapa yang lebih sehat, dia nanti yang ngurus-ngurus tentang pasiennya. Lalu bila ada pasien yang sudah dinyatakan positif COVID-19, Dok, bagaimana? Apakah masih boleh dilakukan hemodialisis? Jadi hemodialisis itu adalah mutlak harus dilakukan. Harus. Pasien.
Apapun yang terjadi, cuci darah harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, seperti yang kita tahu tadi, fungsi-fungsi ginjal yang sudah disebutkan banyak tadi itu tidak akan berjalan. Otomatis pasien-pasien selalu pasti akan banyak keluhan. Bahkan ada beberapa pasien yang memang ada beberapa pasien yang mungkin bolos cuci darah, ada seperti itu. Mungkin karena ada urusan sesuatu atau karena dia tidak ada yang mengantar. Ada beberapa pasien yang memang absen untuk cuci darah. Nah, rata-rata pasien yang absen itu klinisnya menjadi buruk. Untuk gejalanya sendiri seperti apa ini, Dok? Untuk gejala gagal ginjal kronis sendiri kan yang kita tahu seperti lemas. Ada sesak nafas. Terus frekuensi buang air kecilnya sedikit, pasien menjadi tidak bergairah di rumah, nafsu makan menurun, seperti itu rata-rata. Karena pasien-pasien ini juga biasanya ya cenderung kalau misalnya kita periksa sel darah merah atau HB-nya itu turun. Nah, terus kalau misalkan tadi pertanyaan tadi ya, kalau misalkan ternyata ada pasiennya yang dianggap PDP atau pasien sudah terkonfirmasi positif COVID, masih dicuci nggak? Apakah perlu dirujuk atau tidak? Nah, menurut aturan Pernever yang terbaru, memang kalau ada pasien yang PDP ataupun sudah terkonfirmasi COVID positif, itu tetap harus dicuci di unitnya masing-masing. Tetap harus. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan atau kita harus mengkondisikan bagaimanapun juga di unit kita masing-masing. Termasuk rumah sakit Dewi Sri. Termasuk rumah sakit Dewi Sri. Jadi sudah ada beberapa skenario atau beberapa ancang-ancang lah untuk kita. Kalau misalnya ternyata ada yang seperti itu, kita harus seperti apa? Kemarin kita bersama teman-teman perawat di ruangan dan juga konsultan kami Dr. Irwin ya, spesialis penyakit dalam, kita udah konsultasi juga. Jadi kalau ternyata ada yang positif, kita tetap akan cuci kita. Ini untuk pasien yang rutin kita ya, bukan pasien baru yang gagal ginjal dan ternyata COVID positif, bukan. Tapi ini hanya untuk pasien-pasien rutin yang sudah selama ini cuci darah di kita. Kalau ternyata mereka yang amit-amit ada yang positif, akan tetap kita cuci di sini dengan perlakuan khusus. Perlakuan khususnya seperti apa? Jadi berhubung kita tidak mempunyai ruang isolasi untuk penyakit airbornesis ya di atas itu, jadi kita akan memisahkan pasien. Ada dua skenario yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara pasien dicuci darah pada shift ketiga. Shift ketiga berarti malam, Dok? Ya, malam. Cuman untuk yang skenario ini kita agak kesulitan. Kenapa? Karena tenaganya, masalah tenaga kita terbatas, kemudian kita agak sulit untuk melakukan hal itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah skenario yang kedua. Jadi pasien akan tetap dicuci, tapi dengan perlakuan khusus. Jadi pasiennya itu ditaruh di ujung dari barisan atau end of flow, dicucinya dengan ada jarak minimalnya sebetulnya kalau pada kondisi seperti ini. Alhamdulillah ruangan cuci darah di kita ruangannya cukup luas ya, karena sedang pengembangan juga mungkin ya. Jadi kita lebih mudah untuk mengatur jaraknya. Untuk physical distancing-nya. Untuk physical distancing-nya memang minimal itu sekitar 1,5 sampai 2 meter jaraknya. Nah, untuk pasien yang kondisinya COVID positif, kita akan taruh di pojok. Di pojok, di ujung. Paling ujung. Taruh di pojok. Dengan urutan terakhir. Dicucinya sih sebenarnya berbarengan dengan yang lain. Tapi perawat yang pegangnya hanya satu orang. Satu orang dari awal. Dari awal tindakan sampai akhir tindakan hanya satu orang tersebut. Perawat tersebut atau petugas tersebut tidak boleh memegang pasien yang lain. Untuk menghindari kontaminasi silang. Gitu. Jadi memang ini butuh tenaga yang berlebih juga ya, karena perawat yang biasanya perawat kita bisa tindakan sekitar 2 sampai 4 pasien, tapi ini cuma boleh megang satu pasien. Otomatis yang lain pasti agak keteteran. Tapi itu ya mau tidak mau harus seperti itu untuk menghindari kontaminasi silang. Pasien juga menggunakan masker selalu. Ya. Mungkin yang biasanya pasien-pasien itu kalau saat cuci darah kan memang harus makan ya. Kalau saat makan kan otomatis pasti buka masker atau yang lainnya, kita hindari, jangan dibatasi. Kalaupun pasien mau buka masker, mungkin pasien harus bilang dulu, mungkin pasiennya menghadapnya ke arah sana, jadi tidak terekspos ke arah petugas atau pasien lain, karena itu sangat berbahaya. Apalagi kalau pasiennya batuknya produktif atau bersin-bersin, itu sangat berbahaya. Jadi benar-benar perlakuannya sangat khusus ya untuk pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif ataupun pasien yang
kita anggap mungkin sudah PDP ya. Jadi tetap bisa menerima namun dengan perlakuan khusus. Tetap bisa menerima namun dengan perlakuan khusus. Karena lebih bahaya pasiennya tidak dicuci sebetulnya. Oh gitu. Kalau tidak dicuci, ya otomatis akan tambah memperberat lagi kondisi klinis pasiennya. Otomatis kalau saat terjadi pasiennya kondisi yang buruk, ya dia juga pasti resiko untuk tertular COVID-nya entah dia di rumah atau di tempat lain menjadi lebih tinggi juga. Jadi memang mau tidak mau kita harus siap dengan kondisi seperti itu. Iya, harus siap dan tetap mempersiapkan ya dok. Betul. Iya. Bagaimana sahabat Dewi Sri di rumah? Ada pertanyaan? Banyak lambaian tangan. Iya. Lambaian tangan, love-nya banyak. Terus ada satu boleh minta nomor HP-nya dok. Nomor HP ya? Ada yang fans mungkin ya. Ya oke, terus sehat selalu, mantap, suaranya oke ya, terdengar juga sama follower-follower kita. Untuk sementara mungkin yang ada kekaguman bukan pertanyaan. Wah. Ya, jadi nanti untuk pertanyaan nggak apa-apa bisa di inbox. Nanti kemudian kita bikin informasi edukasinya di sosial media kita. Gitu. Oke? Tidak terasa ya. Oh gitu ya. 30 menit berlalu. Oke. Terima kasih Dr. Hilman atas kesempatannya, sangat inspiratif sekali. Sharing-sharing ilmunya bermanfaat. Iya. Semua apa yang bisa diambil mungkin ya bisa diinformasikan lagi ke keluarga yang lain. Jadi semua bisa dapat informasi yang sama. Iya, oke. Terakhir dokter, apakah ada pesan untuk sahabat Dewi Sri di rumah? Untuk pencegahan COVID-19 ini tersendiri? Untuk pencegahan COVID sendiri ya kita harus mengikuti aturan yang baik itu dari pemerintah ataupun dari rumah sakit sendiri. Kalau misalkan pasiennya memang untuk keluarga pasien ada di rumah sakit, kita harus ikuti semua aturan yang berlaku. Untuk yang pasien-pasien atau untuk sahabat-sahabat Dewi Sri di rumah ya usahakan di rumah saja. Tetap di rumah tetap saja. Di rumah. Kalau bisa jangan keluar kalau memang tidak ada kepentingan yang mendadak sekali atau kepentingan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Selalu menggunakan masker. Tetap menggunakan masker kemanapun ya dok. Kemanapun itu ya. Dan ya social distancing. Social distancing. Kalaupun ternyata ketemu sama orang-orang, jaga jarak. Jaga jarak. Terima kasih banyak Dr. Hilman atas kesempatannya. Tetap bersama kami di Rumah Sakit Dewi Sri, pantengin terus channel Rumah Sakit Dewi Sri karena kita akan melakukan talk show ini berkelanjutan di lain kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terakhir, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.